menjelaskan tentang syarat sah takbiratul ihram. Takbiratul ihram merupakan salah satu rukun di dalam rukun salat. Takbir terbagi menjadi dua. Ada takbiratul ihram, hukumnya wajib. Ada takbiratul intiqalat, takbir perpindahan, hukumnya adalah sunnah. Takbiratul ihram yang wajib dilakukan. Kemarin sudah kita bahas di dalam takbiratul ihram ada 16 syarat di dalam syarat sahnya takbiratul ihram di dalam kitab Safinah. Tambahan 4 jadi jumlahnya 20 syarat. Satu syarat saja kita tidak lakukan takbir itu, maka hukumnya tidak sah takbirnya. Kalau takbirnya enggak sah, sholatnya tidak sah. Mengulang sedikit Habib ulangkan. Di antara syarat takbiratul ihram itu harus berdiri, posisi tegak di dalam sholat wajib. Kalau dalam sholat duduk sunnah boleh duduk dikatakan. Yang kedua harus menggunakan bahasa Arab, nggak boleh menggunakan terjemahan. Kemudian harus dengan lafaz Allah dan lafaz akbar, nggak boleh diganti. Allahu kabir nggak boleh, Allahur Rahman nggak boleh. Harus dengan lafaz Allah dan akbar. Lalu tertib bainal lafzain, tertib di antara dua lafaz tersebut. Yang pertama Allah, yang kedua akbar, nggak boleh dibalik. Akbarullah nggak boleh. Yang boleh adalah Allahu akbar. Kemudian disyaratkan berikutnya adalah Allah yamudda hamzal jalal wa hamda wa adam madibai akbar. Di antaranya kata ulama tidak boleh hamzah di dalam lafaz Allah. Allahu akbar nggak boleh. Artinya apa? Istifham, pertanyaan. Kalau kita panjangkan hamzah di dalam lafaz Allah, nggak boleh dikatakan. Yang benar adalah Allah. Jadi kalau kita Allahu akbar, maka hukumnya tidak sah. Kenapa nggak sah? Artinya apakah Allah itu maha besar? Jika kita memanjangi hamzanya, Allah nggak boleh. Yang benar adalah Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Kalau kita mengucapkan Allahu akbar, artinya itu adalah apakah Allah maha besar? Bedanya tipis. Ini katakan antara Allah dengan Allah, bedanya tipis. Tapi yang pertama memanjangkan hamzah. Jika kita panjangkan hamzanya nggak sah takbirnya nantinya. Itu kemudian juga tidak memanjangkan ba di dalam akbar. Allahu akbar nggak boleh. Allahu akbar nggak boleh. Kenapa? Karena akbar itu jamak dari kalimat kabaroh yang artinya gendang besar. Jadi kalau kita mengucapkan Allahu akbar, itu artinya Allah itu gendang besar. Tidak sah takbirnya. Begitu juga takbir di dalam azan. Sering pernah Habib dengarkan muadzin itu azannya seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Salah atau betul? Salah. Kenapa? Karena nggak boleh panjangkan ba. Artinya apa? Allah itu gendang besar. Mengatakan. Itu diantaranya. Begitu juga di dalam takbiratul ihram, nggak boleh dipanjangin ba-nya. Kemudian tidak boleh ditasydidkan ba-nya. Allahu akbar, Allahu akbar, nggak boleh. Ba-nya ada tasydid, nggak boleh ditasydidkan ba-nya. Kemudian tidak boleh la yazid waw sakinah mutaharrika baina kalimatain. Tidak boleh ada waw sukun atau waw yang diharakatin di antara dua kalimat itu. Allahu akbar nggak boleh. Kenapa? Kalau kita mengucapkan lafaz itu Allahu akbar, artinya wawnya ada di lafaz hamzah, di lafaz Allah. Allahu berarti hu itu ada waw sukun di situ. Atau
yang diharokatin. Ini banyak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada waw nggak di situ? Allahu Akbar. Ada waw nggak? Ada. Di mana? Wa Akbar. Yang benar adalah Allahu Akbar. Kalau mengucapkan lafaz Allahu Akbar, takbirnya. Kalau takbirnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Ini katakan. Itu hati-hati di dalam lafaz Allah. Ini katakan. Kemudian nggak boleh juga ditambah huruf waw sebelum lafaz Allah. Wallahu Akbar. Wallahu Akbar. Nggak boleh juga. Yang benar adalah hamzah. Allah, bukan waw. Allah, hamzah. Allah, bukan waw. Kalau waw, wallah. Wallah. Yang benar adalah Allah. Ini katakan. Allahu Akbar. Ini katakan. Kemudian nggak boleh diam di antara dua kalimat. Allahu Akbar, nggak boleh. Nah, diam yang panjang atau diam yang pendek yang memutuskan bacaan tersebut, nggak boleh. Yang benar adalah Allahu Akbar. Jika kita diam di antara dua lafaz itu, maka hukumnya tidak sah. Kemudian syarat berikutnya ismi'an nafsu jami' hurufiyah. Harus kedengaran semua huruf-hurufnya. Ini rukun ucapan. Bukan hanya di dalam syarat takbir saja, di dalam seluruh syarat sahnya rukun ucapan. Rukun ucapan di dalam salat ada berapa? Ada berapa rukun ucapan? Ada 5 rukun ucapan. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua Al-Fatihah. Yang ketiga tasyahudul akhir. Yang keempat salawat di dalam tasyahudul akhir. Yang kelima salam. Rukun ucapan semua syaratnya harus kedengaran sendiri, nggak boleh nggak kedengaran. Jika nggak kedengaran maka hukumnya tidak sah. Satu huruf saja nggak kedengaran nggak sah, harus diulangi lagi. Jadi kalau takbirnya dalam hati nggak sah, baca Fatihahnya dalam hati nggak sah. Apalagi mik yang seperti ini nih. Mik yang seperti ini kalau imamnya di dalam sholat zuhur meletakkan mik di sini dekat sama mulut, mau pelan gimana lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kedengaran? Kedengaran. Makanya kalau Habib makin begini jadi imam sholat zuhur, ini miknya Habib jauhin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Kedengaran enggak? Enggak. Padahal syaratnya harus kedengaran sendiri. Kalau enggak kedengaran sendiri maka hukumnya enggak sah. Nah, orang kalau imam rata-rata kalau sudah miknya di sini karena dia nggak mau kedengaran makmum, dia pelan. Akhirnya bacaan itu nggak kedengaran sendiri. Kalau nggak kedengaran sendiri sah nggak sah. Karena setiap rukun ucapan harus kedengaran sendiri. 5 itu takbiratul ihram, Fatihah, tasyahudul akhir, salawat, salam. Kalau kita baca di dalam hati saja maka hukumnya tidak sah, dikatakan. Kemudian dikatakan dukhul waqtil mu'abbad, sudah masuk waktu sholat. Ketika takbir sudah masuk waktu sholat. Kalau takbirnya belum masuk waktu sholat maka hukum takbirnya tidak sah. Kemudian hal istighbar, posisi kita sudah menghadap arah kiblat. Kemudian an la yuqil bi harfin min hurufiha, enggak boleh mencacati huruf-hurufnya. Bisa mengucapkan huruf ra, harus diucapkan huruf ra.
nggak bisa mengucapkan huruf ro, nggak bisa, maka dia nggak bisa jadi imam. Tapi jika dia cacatin huruf itu, maka tidak sah. Huruf ro digantiin Allahu Akbar. Sah nggak? Nggak sah. Bagi orang yang bisa, tapi dia tidak melafadzkannya. Bagi mereka yang tidak bisa, maafu bagi orang yang seperti itu. Tapi dia nggak bisa jadi imam. Dia nggak bisa jadi imam. Ini katakan. Kemudian takhir takbiratul makmum an takbiratul imam. Makmum harus mengakhirkan takbirnya setelah takbir imam. Imam dulu takbir, baru makmum takbir. Jika makmum membarengi bagian dari takbir imam, maka hukumnya dasar. Selesaikan dulu takbir, baru takbir imam. Kemudian tambahan kemarin, di antaranya ketika takbir dibarengi dengan niat. Dibarengi dengan niat. Pas lafaz Allahu Akbar dari hamzah Allah sampai ra akbar, mulut kita melafazkan Allahu Akbar, hati kita menghadirkan niat. Usolli fardhu maghribi Allah. Pas Allah, apa yang sudah dilafazkan dihadirkan. Allah dilintaskan saja di pikiran kita. Allahu Akbar. Harus bareng. Beb, kalau nggak bareng gimana? Nggak sah takbirnya. Kalau takbirnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kemudian syaratnya berikutnya juga tambahan, itu tidak boleh lebih dari 7 alifat. 7 alifat itu berapa? 14 harokat. Misalnya, contoh, Allahu Akbar, nggak sah. Kenapa nggak sah? Lebih daripada 7 alifat, 14 harokat. Makanya di dalam takbiratul ihram, sunnah di dalam takbiratul ihram, sunnahnya pendek. Beda kalau takbir intiqalan. Kalau takbir intiqalan sunnahnya panjang. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah panjang. Takbir perpindahan. Tapi kalau takbiratul ihram sunnahnya pendek. Allahu Akbar. Sekiranya niat sudah masuk cukup. Allahu Akbar. Beda dengan takbir intiqalan. Itu di antara syarat-syaratnya takbiratul ihram yang sudah kita bahas di bulan yang lalu. Sekarang masuk di dalam pembahasan berikutnya. Ini katakan. Pembahasan berikutnya di sini dikatakan oleh ulama menerangkan tentang syurutul Fatihah, syarat sahnya Al-Fatihah. Al-Fatihah merupakan rukun di dalam sholat. Wajib membaca suratul Fatihah di dalam setiap rakaat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, baik laki-laki ataupun perempuan, baik imam ataupun makmum, baik sendirian ataupun berjamaah, wajib membaca suratul Fatihah di dalam setiap rakaat, kecuali satu kondisi. Kita tidak diwajibkan membaca suratul Fatihah ketika kita adalah masbuk. Siapa masbuk di sini? Masbuk di dalam membaca Al-Fatihah, bukan masbuk di dalam sholat. Masbuk itu ada dua. Ada masbuk di dalam Fatihah, ada masbuk di dalam sholat. Masbuk di dalam Al-Fatihah adalah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah yang sedang bersama imam. Makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam di dalam Al-Fatihah yang sedang, itu dikategorikan masbuk.
Artinya kondisi itu tidak wajib kita baca Fatihah. Contoh. Kira-kira berapa detik baca Al-Fatihah? 15 detik. Ini baca Fatihah yang sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 15 detik. Ini bacaan Fatihah sedang. Enggak cepet niat, enggak juga lambat niat. Ini katakan bacaan Fatihah sedang itu. Artinya kalau kita baca Fatihah seperti itu dalam salat sah nggak? Sah Fatihah kita. Paham? Anggap 15 detik perkiraan. Misal kita baru takbir Allahu Akbar, 10 detik kemudian imam ruku Allahu Akbar. Pertanyaannya, kita masbuk bukan? Masbuk bukan? Masbuk bukan? Masbuk kita. Artinya pada saat itu walaupun kita berbaca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku Allahu Akbar, langsung kita ruku. Kenapa kita langsung ruku? Karena kita masbuk. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Paham? Fatihah kita ditanggung oleh imam. Dapat 1 rakaat kalau ruku bersama imam. Dapat 1 rakaat kalau ruku bersama imam. Ini katakan. Paham? Habib bilang lagi, ada masbuk, ada muafiq. Masbuk itu makmum yang tidak sempat membaca Fatihah yang sedang bersama imam. Itu namanya masbuk. Muafiq sebaliknya, makmum yang sempat membaca Fatihah bersama imam. Itu muafiq. Kalau muafiq wajib nggak baca Fatihah? Wajib. Artinya jika tidak sempat membaca Fatihah, boleh nggak ditinggalkan? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak. Wajib baca Fatihah. Kenapa? Karena muafiq. Beda kalau masbuk. Masbuk tadi apa? Makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam dengan Fatihah yang sedang. Habib beri contoh lagi. Misal sholat Allahu Akbar, imam baca Fatihah, imam baca Fatihah, kita imam mengucapkan waladdallin amin Bismillahirrahmanirrahim, makmum baru Bismillahirrahmanirrahim, imam ruku Allahu Akbar. Pertanyaannya, makmum ini masbuk atau muafiq? Masbuk apa muafiq? Masbuk apa muafiq? Khilaf antara dua ulama. Masbuk apa muafiq? Enggak paham artinya. Kalau yang ngomong masbuk berarti belum paham apa yang dikatakan masbuk. Kita adalah muafiq. Boleh nggak ruku? Nah, kenapa? Karena kita sudah bisa ikut bersama imam melebihi ukuran Fatihah sedang. Kita ini termasuk orang yang muafiq, nggak boleh ruku kita. Wajib baca Fatihah. Habib imam ruku, imam yang tidak tetap wajib baca Fatihah. Sampai berapa rukun? Sampai 5 rukun. Sampai 5 rukun. Paham? Anda ulangi lagi. Pahami masbuk. Masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam dengan Fatihah yang sedang. Berapa detik kira-kira? 15 detik. Itu perkiraan kita biar gampang ukurnya. Artinya kalau kita sudah ikut bersama imam lebih dari 15 detik, artinya kita ini muafiq atau muafiq?
Muafiq. Kenapa? Karena lebih dari 15 detik kita sudah ikut bersama imam. Tinggal tanya saja, kenapa belum baca Fatihah? Apa karena lupa? Atau karena mendengarkan bacaan Fatihah imam? Atau yang lain? Paham? Dan masbuk itu setiap rakaat, bukan hanya di rakaat pertama saja. Masbuk di dalam surat Al-Fatihah ini itu bisa di dalam setiap rakaat, bukan hanya di rakaat pertama saja. Paham? Habis jelaskan, masbuk itu ada dua. Ada masbuk di dalam surat Al-Fatihah, ada masbuk di dalam sholat. Telat satu rakaat baru ikut kepada imam, masbuk kan itu namanya. Masbuk, tapi masbuk di dalam sholat, bukan masbuk di dalam surat Al-Fatihah. Yang namanya masbuk dalam surat Al-Fatihah, makmum yang tidak sempat membaca Fatihah yang sedang bersama imam. Contoh, Habib ulang lagi. Dari awal ini, dari awal ikut atau dari pertengahan. Contoh, imam baca surat, Allahu Akbar. Imam baca surat, kita baru ikut, Allahu Akbar. Lihat itu. Paham? Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kabira, subhanallah kabira wa asila. Sampai selesai doa kitanya. Sampai selesai doa kitanya. Setelah selesai doa kita, imam ruku, Allahu Akbar. Pertanyaannya, makmum ini masbuk apa muafiq? Masbuk apa muafiq? Hah? Masbuk apa muafiq? Muafiq. Kenapa muafiq? Karena dia sempat baca Fatihah bersama imam, tapi dia sibukkan dulu membaca doa iftitah. Kalau dihitung doa iftitah dengan surat Al-Fatihah, doa iftitah itu lebih dari 15 detik. Hah? Boleh tak ruku? Tak boleh, wajib baca Fatihah. Wajib baca Fatihah. Paham? Tidak paham. Paham Pak? Paham nggak paham lah. Tapi nanti kalau kita ulang-ulang lagi ini pemahaman, insya Allah paham. Kenapa? Nanti nyangkutnya tentang sholat. Jenengan nyangka itu muafiq, ternyata jenengan masbuk. Jenengan nyangka masbuk, ternyata muafiq, batal sholatnya. Contoh, orang yang nyangka dirinya muafiq, baru takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, imam ruku. Ingat ini, takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, langsung baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, imam ruku, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas mau ruku, imam i'tidal. Pertanyaannya, masbuk bukan ini nih? Masbuk apa bukan? Imam ruku sampai kalimat ihdinas siratal mustaqim, imam ruku. Masbuk bukan ini? Kan jenengan baca, kan jenengan suka takbir tuh. Imam sudah baca surat, sudah ikut takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, sampai ihdinas siratal mustaqim, Allahu Akbar, imam rukuk. Masbuk bukan? Hah? Masbuk. Kenapa masbuk? Karena kan belum selesai Fatihah kita, kan sedang bacaan Fatihah kita. Artinya kalau baca Fatihah itu baru 10 detik imam ruku. Harusnya kita ini apa? Apa yang harus kita lakukan? Selesaikan Fatihah atau ruku?
ruku. Kenapa masbuk langsung ruku bersama imam dengan ukuran subhanallah dapat 1 rakaat? Tapi sebaliknya, jika kita teruskan Fatihah kita, imam tegak dan ruku, kita ruku, batal sholat kita. Batal sholat kita. Kenapa? Karena masbuk. Masbuk itu Fatihahnya ditanggung oleh imam. Kita harusnya ruku bersama imam. Harusnya ruku bersama imam. Tapi kita tidak lakukan ruku. Kita teruskan Fatihah kita. Setelah selesai Fatihah kita, imam tegak dari ruku, kita harus nggak dapat 1 rakaat, kita tambah ruku, batal sholat kita. Kenapa? Karena dianggap nambah rukun. Harusnya kalau tegak imam dari ruku, apa yang harus dilakukan? Ikut di dalam posisi i'tidal kita. Kita tidak dapat 1 rakaat. Nanti setelah salam imam, nambahkan 1 rakaat. Kenapa? Karena kita baru takbir, Allahu Akbar, kita baca Fatihah, belum selesai Fatihah kita, imam ruku. Artinya belum waktu 15 detik kita orang. Makanya Habib katakan masbuk itu apa? Makmum yang tidak sempat membaca Fatihah bersama imam dengan Fatihah yang sedang. Artinya Fatihah 15 detik itu sebelum 15 detik imam ruku, kita dianggap masbuk. Paham? Paham ya? Ana ulang lagi, Habib ulang lagi. Itu masbuk itu bisa di rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, bisa. Misal rakaat pertama dikatakan kita baru datang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Imam ruku, Allahu Akbar. Apa yang harus dilakukan? Ruku. Pas mau ruku, imam i'tidal. Pas mau ruku, imam i'tidal. Apa yang harus dilakukan? Balik lagi ke posisi i'tidal. Artinya dapat 1 rakaat enggak? Enggak dapat 1 rakaat. Kenapa? Kalau masbuk ruku bersama imam baru dapat 1 rakaat. Enggak ruku bersama imam enggak dapat 1 rakaat. Terus enggak dapat berarti nambah 1 rakaat setelah salam imam. Rakaat kedua sama. Kita lambat geraknya. Imam tegak Allahu Akbar. Kita baru tegak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Imam ruku, Allahu Akbar. Masbuk dah. Masbuk apa muafiq? Rakaat kedua ini. Masbuk apa muafiq ini? Masbuk. Harusnya apa kita orang? Langsung ruku bersama imam. Pas mau ruku sama imam i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Belum ruku, baru mau sempurna ruku. Imam i'tidal, enggak boleh kita sempurnakan ruku kita. Wajib lagi tegak lagi kita. Setelah salam imam nambah berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat ketiga sama. Tasyahud. Tegak lagi imam, Allahu Akbar. Tegak Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Harusnya ruku kita. Mas mau ruku, sami Allahu liman. Dapat lagi kita orang. Setelah salam imam nambah berapa rakaat? 3. Rakaat keempat sama juga seperti itu. Imam salam, kita nambah berapa rakaat? 4 rakaat. Paham? Setelah salam, Habib tanya, Pak Bu, setelah salam, siapa yang salah? Imam atau makmum? Siapa yang salah? Imam atau makmum? Imam atau makmum? Imam atau makmum yang salah? Jenengan yang salah. Kenapa jenengan yang salah? Karena imam sah sholatnya.
makmum sah sholatnya. Syariat mengatakan imam sah sholatnya, makmum mengatakan syariat sah sholatnya. Jadi dalam syariat tidak ada yang salah. Imamnya nggak salah, makmumnya nggak salah. Yang salah itu yang ribut setelah sholat. Yang salahnya itu tuh jenengan yang suka nyalain orang. Imamnya, makmumnya. Itu yang salah. Kenapa? Karena dalam syariat semuanya diperbolehkan. Dibenarkan dalam syariat. Imam benar, sah nggak sholat imam? Makmum sah nggak sholatnya? Asal paham. Kalau nggak paham ribut nggak? Ribut. Karena nggak paham. Tapi kalau paham nggak perlu ribut. Kenapa? Dalam syariat seperti itu solusi yang diberikan dalam syariat. Paham? Habib imamnya ngebut melebihi batasan kadar Fatihah. Paham? Kalau imamnya ngebut lebih daripada batasan kadar Fatihah, kalau Fatihah sedang itu 15 detik, ini imam 5 detik langsung rukuk. Tinggal apa kita orang? Kita dianggap apa? Kalau 5 detik rukuk, kita dianggap apa? Makmum ini. Masbuk apa muafiq? Masbuk. Paham? Itu jika imamnya ngebut melebihi batasan kadar Al-Fatihah. Tapi sebaliknya, ini bukan imam yang ngebut, makmumnya yang lambat. Bismillahirrahmanirrahim. 15 detik kemudian imam rukuk, Allahu Akbar. Pertanyaannya, makmum baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya, muafiq apa masbuk ini? Muafiq apa masbuk? Muafiq. Boleh rukuk nggak? Enggak. Apa yang harus dilakukan? Selesaikan Fatihah. Sampai berapa rukun? 5 rukun. Imam rukuk terus Fatihah. Imam iktidal terus baca Fatihah. Imam sujud terus baca Fatihah. Imam duduk di antara sujud terus baca Fatihah. Imam sujud yang kedua terus baca Fatihah. Setelah tegak dari sujud kedua kemana imam? Setelah tegak dan sujud kedua kemana imam posisinya? Posisinya di mana? Kemana posisi imam setelah tegak dari sujud kedua? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan imam duduk baca tasyahud, ada kemungkinan imam tegak lagi membaca Betul nggak? Betul nggak? Sebelum imam baca tasyahud atau sebelum imam baca Fatihah, kalau si makmum ini selesai pas di sujud, imam sudah selesai Fatihah, susul ruku, i'tidal, sujud, susul kalau selesai. Sebelum itu, ini permasalahannya, Habib, ini imam sudah duduk tasyahud atau imam sudah berdiri lagi, Fatihah belum selesai. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Ada satu di antara 2 pilihan. Apa satu di antara 2 pilihan? Yang pertama, si makmum mufaragah, niat bisa dari imam. Niatku mufaragah, niatku bisa dari imam. Sudah sholat sendirian makmumnya. Seperti sholat sendirian. Atau langsung ikut kepada imam. Jika imam di dalam tasyahud, langsung sebelum imam baca tasyahud langsung duduk. Imam tegak dari sujud kedua, langsung duduk kita orang. Imam tegak dari sujud kedua ke atas, langsung kita ikut di dalam surat Al-Fatihah. Tinggalkan Fatihah kita, nanti tambahkan 1 rakaat setelah salam imam. Satu di antara 2 pilihan. Jika kita lakukan satu di antara 2 pilihan tersebut, imam baca tasyahud atau imam baca Fatihah, batal sholat kita orang. Paham? Paham? Paham nggak paham lah. Karena orang kalau pembahasan bab ginian fikih ini, kalau kita nggak jernih, nggak bisa ngebayangin gambarannya, repot.
Paham? Insyaallah ya. Minum dulu. Sekarang kita baca syaratul Fatihah. Paham? Intinya perlu dipahami saja, masbuk dan muafiq. Ini katakan. Beda kalau seandainya kita nggak ada uzur. Nggak ada uzur. Kita sudah baca Fatihah. Imam ruku belum mau ruku. Imam i'tidal belum mau ruku. Imam turun ke sujud, batal sholat kita. Kenapa? Telat daripada imam 2 rukun tanpa adanya uzur. Nggak ada uzur kita. Paham? Imam ruku, imam i'tidal beda kalau ada uzur. Seperti apa? Imam ruku lupa belum baca Fatihah. Karena keenakan dengar suara imam, uzur, tetap baca Fatihah. Atau ragu-ragu imam ruku baca Fatihah belum ya, baca Fatihah belum ya, maka apa yang harus dilakukan? Baca Fatihah, nggak boleh ruku gitu kan. Atau seperti tadi, ya kita nunggu imam baca surat, ternyata imam nggak baca surat, langsung ruku, waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, imam ruku, berarti uzur. 5 rukun wajib baca Fatihah. Paham? Yang perlu dipahami, kalau kita masbuk tidak disunahkan baca doa iftitah, tapi langsung baca Al-Fatihah. Langsung baca Al-Fatihah. Kemudian sekarang kita sebetulnya itu bukan pembahasan hari ini. Pembahasan itu sudah kita lewatin dulu. Sudah pernah kita bahas. Sekarang ini kita pahami tentang syurutul Fatihah. Nanti setelah ini silakan tanya jawab. Syurutul Fatihah ada 10. Yang pertama, tertib di antara lafaz tersebut. Nggak boleh nggak tertib. Harus tertib, ini katakan. Yang kedua, mualah terus menerus. Ini katakan. Sekiranya nggak boleh disela-selai dengan zikir yang lain. Jadi kalau Fatihah itu bacanya terus menerus, dari ayat per ayat terus, dari ayat ke ayat terus, nggak boleh disela-selai. Yang ketiga, kalau disela-selai seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ada demo, takbir, Allahu akbar, Ar-Rahmanir-Rahim, nggak boleh. Ulangi lagi Fatihahnya. Batal nggak sholatnya? Enggak, karena zikir tidak membatalkan sholat. Paham? Misal bersin, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, As-Saim, Alhamdulillah. Ulangi lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Enggak boleh disela-selai. Kemudian mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Enggak boleh cacat di dalam huruf-hurufnya. Huruf ro ya dibaca ro. Huruf ghin dibaca ghin, bukan dibaca go. Ghairil, salah. Ghairil. Kalau biasa baca Latin, di dalam Latin itu tulisannya GH, ghairil. Paham? Kalau baca ghairil tidak sah. Yang benar ghairil. Ghair. Dikatakan alladzi, bukan alladzi, bukan allazi, tapi alladzi, zal. Syiratal, bukan shin, bukan syiratal, bukan syiratal. Jika berubah huruf-huruf tersebut, nggak sah Fatihahnya. Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Di sini kan ada ustaz-ustaz, sering Habib sampaikan, Fatihahnya jenengan talkinkan kepada beliau, Ustaz tolong dengarkan Fatihah saya, benar apa enggak? Jangan selama ini Fatihah saya salah. Rajin sholat Fatihahnya salah, sah nggak sholatnya?
pakai ngomong Habib, kan Allah itu maha tahu juga. Justru Allah maha tahu, Allah turunkan syariat supaya kita beribadah sesuai syariat. Jika tidak sesuai syariat, nggak sah sholat. Kemudian muru'atut tasdidatiha, menjaga tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Ada berapa tasdid dalam surat Al-Fatihah? Ada berapa? Ada 14. Satu saja tasdid gak dibaca, nggak sah Fatihahnya. Kalau Fatihahnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Fatihah itu tasdidnya dijaga. Ada 14 tasdid. Apa saja 14 tasdid? Nih, dengarkan. Bismillah di atas, Bismillah di atas Allah, lamul jalalah. Bismillah. Nih, katakan. Ar-Rahman di atas Rob. Ar-Rahim di atas Rob. Alhamdulillah di atas lamul jalalah. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bukan dal, waladdallin. Di atas dot dengan lam. Waladdallin. Dot dengan lam. Berapa jumlahnya? 12. Penting. Kalau nggak dibaca tasdidnya, contoh iyyaka, dihilangkan tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada nggak tasdidnya? Nggak ada. Makanya kalau kita sholat yang ngebut-ngebut, tasdidnya nanti hilang. Apa artinya? Iyyaka tanpa tasdid, iyyaka apa artinya? Dhaus syams, cahaya matahari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Cahaya matahari, na'budu kami menyembah. Iyyaka nasta'in, cahaya matahari kami meminta pertolongan. Na'udzu billah, summa na'udzu billah. Habib, kalau kebalikan, yang harusnya tidak ada tasdid, ditasdidin. Ini katakan. Di mana? Contoh, Maliki yaumiddin. Di atas apa? Ya, ada tasdidnya enggak? Enggak ada. Maliki yaumiddin. Tapi kalau kita bacanya Maliki yaumiddin, ada tasdid dia, sah enggak Fatihahnya? Sah Fatihahnya, enggak apa-apa kata ulama selagi tidak berubah makna. Yang enggak boleh itu yang tasdid dihilangkan. Itu yang enggak boleh. Makanya hati-hati. Kemudian wa an la yasqutu saqatan tawilatan wa la qashiratan yaksidu bi hadatal qiraah. Enggak boleh diam yang panjang atau diam yang pendek di antara ayat-ayat itu dengan niat memutuskan bacaan. Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Diam yang panjang itu apa? Satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Satu nafas, naik nafas. Itu diam satu nafas. Alhamdulillah, nggak boleh. Atau diam yang pendek.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tapi niat memutuskan bacaan tersebut, maka juga nggak boleh kata ulama. Kalau nggak niat memutuskan nggak apa-apa, tapi jika niat memutuskan itu yang nggak boleh. Paham? Terus wala waqiratu kulli ayatiha, membaca seluruh ayat-ayatnya, termasuklah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah merupakan ayat di dalam surat Al-Fatihah. Bahkan kata ulama, Bismillah merupakan ayat di dalam setiap surat kecuali surat Al-Bara'ah, surat Taubah. Kecuali itu. Jadi ayat pertama di dalam surah Yasin, ayatnya apa? Bismillah. Surah Al-Ikhlas, ayat pertamanya adalah Bismillah. Dalam mazhab Syafi'i. Di luar mazhab Syafi'i, Bismillah bukan ayat di dalam surat Al-Fatihah. Makanya jika kita makmum yang bermadzhab Syafi'i, imamnya nggak baca Bismillah, berarti kita menganggap imamnya batal. Maka makmum nggak boleh ngikutin imam yang nggak baca Bismillah. Paham? Kecuali nanti kalau kita di Mekah, Habib imamnya pada nggak baca Bismillah, bagaimana? Ada pendapat kata ulama kita wajib mufaraqah, tapi ada juga pendapat mengatakan boleh makmum mengikuti iktikad imam yang imamnya berkeyakinan di luar mazhab Syafi'i seperti Hanafi yang mengatakan tidak wajib baca Bismillah. Dikatakan. Kemudian wa adam lahi mukhil bil makna, tidak ada lahan yang merubah makna. Apa lahan itu? Merubah harokat. Alladzina an'amta, ini enggak alladzina an'amti atau an'amtu, maka enggak boleh, enggak sah kata ulama. Kenapa? Karena lahadi itu merubah makna. Yang dikatakan an'amta, yang kau berikan nikmat. Tapi kalau an'amti, yang kau berikan nikmat tapi muannas, perempuan, Allah itu. An'amtu, yang aku berikan nikmat, artinya itu yang salah, dikatakan ulama. Kemudian yang kedelapan, antakuna halal qiyam bil fardhi. Baca Fatihah itu harus dalam kondisi berdiri, nggak boleh duduk di dalam sholat wajib. Kalau sholat sunnah boleh sholat duduk, sebagaimana pernah kita bahas. Lalu yang kesembilan, ini yang tadi Habib balas, yusmi'an nafsah, harus kedengaran sendiri seluruh huruf-hurufnya. Karena setiap rukun ucapan, takbir, Fatihah, tasyahudul akhir, sholawat, salam harus kedengaran sendiri. Nggak boleh nggak kedengaran. Lalu yang ke-10, Allah yatakhalla dzikrul ajnabi, enggak boleh diselahi dengan zikir-zikir ajnabi, zikir-zikir yang lain. Contoh sebagaimana tadi disebutkan, misal kalau kita lagi baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus ada orang bersin, kita ucapkan ya alhamdulillah, maka hukumnya dasar Fatihah. Ulangi lagi dari awal. Batal nggak? Nggak batal buat sholatnya, tapi Fatihahnya saja yang nggak sah, yang harus diulangi lagi. Itu 10 syarat di dalam syarat sahnya Al-Fatihah. Tambah 2 lagi kata ulama. Apa? Kaunuha bil Arabiyah, harus menggunakan bahasa Arab, nggak boleh diterjemahkan. Jika orang itu mampu baca Fatihah, wajib baca Fatihah. Nggak mampu baca Fatihah, dia boleh baca ayat Quran yang lainnya. Jika nggak mampu baca ayat Quran, dia boleh baca zikir. Nggak mampu baca zikir, maka dia dianjurkan diam dengan ukuran Fatihah. Seperti orang yang baru masuk Islam. Kalau kita orang wajib baca Fatihah. Lalu yang terakhir kata ulama tambahan, ada musyarrif, tidak boleh membelokkan Fatihah kecuali hanya untuk sholat. Misal lagi sholat, di samping kita ini ada orang baca surat Al-Fatihah untuk
almarhum. Al-Fatihah ila almarhum ya Allah filahu yarham sekali berahmati wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kita ikut bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh enggak? Enggak boleh. Fatihah salat hanya untuk salat. Enggak boleh kita belokkan untuk yang lain. Itu di dalam syarahnya Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Ayo silakan yang ingin ditanyakan. Ada yang tanya? Ayo Pak, Bu. Kalau nggak ada kita tutup. Ada yang tanyakan? Apapun, silakan. Sudah? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang ditanyakan kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Baca surat Fatihah dengan almarhum ada apa? Ibu dari jamaah kita mertuanya meninggal. Ya, sini. Siapa namanya? Apa sama ibunya Musrina. Kita akan membacakan surat Al-Fatihah untuk almarhumah Ibu Musringah, mertua dari Bapak Mahbub Masduki. Kita akan membacakan surat Al-Fatihah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah memberikan ampunan, memberikan kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah min Allah billahi wa yarhamha yuskilin jadi berahmati walidina walidhi khassa wa jami'ul muslimin amma wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam surah Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fanaha wa akrim nuzulha wa simma takhalaha wa sallim bima wa balagh wa salat وابدلها دارا خير من دارها أهلا خير من أهلها وزوجا خير من زوجها وعدها من عذاب القبر الفتنة ومن عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan ilmu yang berkah, ilmu yang menjadikan kita tunduk takut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala perkara yang menyebabkan kita jauh dari Allah, dan juga kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan untuk kita, untuk orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita atau yang tidak senang kepada kita, atau orang-orang yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang-orang yang punya hak-hak terhadap kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalimi kita dari kaum musliman, kita mintakan kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka, lalu Allah matikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalul qutu ana wa nabiyina min qabli, la ilaha illallah. من الآمنين آمين يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فهم نبينا حضر مسلم شرعة الحامل المقربين. اللهم أعذنا بعلم زينا بعلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إلهنا بحرمة حسن وأخي وجدي وبني وأمي وأبي نجينا من الغام والذي نحن فيه يا أيها القيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وسلم walhamdulillah rabbil alamin. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada kata-kata yang tidak baik, ucapan yang tidak baik,
perilaku yang tidak baik, ana minta maaf. Ana minta maaf, minta ridho dan ikhlasnya, dan juga minta doanya. Mudah-mudahan bisa istiqomah, bisa ikhlas, diberikan sehat walafiat salamah. Hanya ini saja yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menyampaikan kepada semuanya, mudah-mudahan guru kita Allah selalu belajar menimba ilmu